Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tegar Ripai Ramadias, NPM 19 10084 dari kelas C, mata kuliah Hukum Ekonomi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis saya tentang strategi pelaku usaha UMKM dalam menghadapi Society 5.0. Sebelumnya, kita ulas dulu apa itu Society 5.0. Era Super Smart Society 5.0 sendiri diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 yang dibuat sebagai antisipasi dari gejolak disrupsi akibat revolusi industri 4.0 yang menyebabkan ketidakpastian yang kompleks dan ambigu. Dikhawatirkan ekspansi tersebut dapat menggerus nilai-nilai karakter kemanusiaan yang dipertahankan selama ini. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti AI, robot, IoT, untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Konsep resolusi industri 4.0 dan society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh, akan tetapi konsep society lebih berfokus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI dan kecerdasan buatan sebagai komponen utama, sedangkan society 5.0 menggunakan teknologi modern hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Sebelumnya diulas dulu, konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya, di mana konsep sebelumnya memiliki fungsi seperti berikut. Pada era 1.0 adalah pada saat manusia berada di era berburu dan mengenal tulisan. Era 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam. Era 0.0 masuknya era industri, ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk memandu aktivitas sehari-hari. Pada era industri 4.0 manusia sudah mengenal komputer hingga internet. Nah, sedangkan Society 5.0 era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam Society 5.0 di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai-nilai baru melalui perkembangan teknologi, dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Memang rasanya sulit untuk dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan karena saat ini negara Jepang sudah membuktikannya sebagai negara dengan teknologi yang paling maju. Nah, pandemi COVID-19 bukan hanya memakan korban jiwa dalam jumlah yang cukup besar, tetapi juga memukul perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak sektor bisnis yang terpuruk, bahkan bangkrut akibat dari pandemi ini. Usaha mikro kecil menengah UMKM tak luput menjadi korban dari pandemi akibat dari ketidaksiapan mayoritas pelaku UMKM dalam menghadapi COVID-19. Meskipun berbagai cara telah dilakukan, termasuk transformasi digital, namun ternyata kesiapan pelaku UMKM dengan teknologi dan koneksivitas internet masih menjadi kendala, sehingga dibutuhkan suatu sinergi dan kerjasama yang nyata antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan transformasi digital UMKM ini. Potensi Indonesia sebagai raksasa e-commerce dan teknologi digital di mana yang akan datang tetaplah sangat besar. Hal ini disebabkan penduduk Indonesia mayoritas merupakan generasi milenial dan Gen Z, generasi yang melek teknologi dan pengguna aktif media sosial. Era industri 4.0 akan digantikan dengan era society 5.0. Perubahan ini perlu disikapi industri dengan lebih bijak dan tenang, bukan berarti santai-santai. Dalam hal ini perlu menyeimbangi perubahan di era Society 5.0 ini dengan mempersiapkan segala aspek yang bersinggungan dengan Society 5.0 seperti lingkungan, teknologi, dan manusia. Sebelum semakin melangkah mengenai peran UMKM di era Society 5.0, sebaiknya kita mengenal lebih dekat tentang era Society 5.0. Istilah Society 5.0 pada awalnya dicetuskan oleh negara Jepang dan telah dimulai sejak tahun 2019. Meski demikian, Society 5.0 bukan hanya akan berlaku di negara matahari terbit ini, melainkan akan merambat ke seluruh penjuru dunia meskipun dengan istilah yang berbeda-beda. Pemerintah Jepang mendefinisikan Society 5.0 yaitu masyarakat yang berpusat pada manusia di mana dapat menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial menggunakan sistem yang berintegritas dunia maya dan fisik.
Oleh karena itu, sebelum Society 5.0 tentunya ada era kehidupan bermasyarakat sebelumnya. Kelebihan Society 5.0 dibandingkan era sebelumnya adalah adanya nilai baru yang menghilangkan kesenjangan dari segi regional, bahasa, agama, usia, dan jenis kelamin. Nilai baru ini tercipta dari inovasi-inovasi baru yang terwujud dalam bentuk produk dan pelayanan. Karena itu, teknologi memegang peranan penting dalam era Society 5.0 ini. Dalam hal ini, teknologi akan hidup berdampingan dengan masyarakat dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di era ini. Pada era Society 5.0 akan berkembang teknologi Big Data, Internet of Things, kecerdasan buatan, drone, robotika, dan augmented reality. Teknologi ini yang dulunya hanya terpakai di kalangan industri akan membaur dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, akan adanya smart home, mobil tanpa supir, drone pengantar barang atau makanan, ruang kelas daring yang lebih interaktif, dan sebagainya. Tujuan dari Society 5.0 membuat manusia lebih makmur, membantu produktivitas manusia dengan teknologi sehingga manusia lebih mudah menikmati hidup. Bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi era Society 5.0? Nah, dalam hal ini Indonesia tidak menutup diri dari perubahan yang berasal dari luar selama perubahan itu mengarah ke arah yang positif. Namun seperti yang kita ketahui, era industri 4.0 di Indonesia belum selesai dan juga adanya pandemi yang datang secara tiba-tiba. Hal ini tidak seharusnya menjadi hambatan bagi kita mencapai kemajuan seperti halnya negara-negara lain di dunia. Bahkan sebenarnya perubahan ini akan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan zaman dan musibah yang mungkin akan datang secara tiba-tiba seperti ini. Sama halnya seperti virus corona. Dalam hal ini, kesiapan Indonesia dalam menghadapi era Society 5.0 ditentukan oleh kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, industri, peneliti, dan masyarakat secara umum. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi era Society 5.0 ditentukan oleh kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, industri, peneliti, dan masyarakat secara umum. Selain daripada itu, sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang juga cukup penting di era Society 5.0. Pada saat ini, UMKM yang telah bertransformasi ke arah digital terhitung masih sedikit, yaitu sekitar 16% dari seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesiapan masyarakat terhadap penggunaan teknologi yang tergolong masih rendah dan koneksivitas internet yang belum tersedia di semua tempat. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan yang dilakukan bangsa ini untuk mewujud UMKM yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dibutuhkan kerjasama dari pemerintah, pelaku usaha UMKM, dan masyarakat umum sebagai konsumen. Dalam hal ini, perlu adanya sosialisasi dan pelatihan terhadap pelaku UMKM yang belum memahami mengenai digitalisasi UMKM. Selain pemenuhan infrastruktur teknologi yang belum tersedia, meski demikian, e-commerce termasuk di dalam para UMKM digital ini telah memberikan transaksi ekonomi digital sebesar US$32 miliar ke negara ini pada tahun 2020 dan diprediksi akan meningkat menjadi $83 miliar pada tahun 2025. Sehingga digitalisasi UMKM merupakan sebuah bentuk investasi yang cukup besar untuk negara maupun masyarakat umum di masa yang akan datang. Pemanfaatan aplikasi internet seperti media sosial, Grab, Gojek, Tokopedia, website, Jom, Google Meet merupakan media yang cukup bermanfaat untuk masyarakat UMKM. Penggunaan drone antar kota yang diprediksi akan tiba di era Society 5.0 akan makin mempermudah masyarakat UMKM, terutama di daerah dalam menjalankan usahanya. Sehingga kesiapan masyarakat UMKM khususnya dalam menghadapi perubahan di era ini sangat diharapkan. Salah satu proyek pengabdian internal Unhas tahun 2021 turut membina 2 UMKM di Makassar dan Nrekang untuk bertransformasi menjadi UMKM digital. Program pengabdian ini bertujuan mensosialisasikan sistem digitalisasi UMKM dalam menghadapi pandemi dan era Society 5.0. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.